Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua yang sedang menonton video ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Aisyah Safarianti. Saya merupakan salah satu siswi kelas 10 KBC SMA Negeri 1 Situbondo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil pemahaman saya selama saya belajar PPKN pada bab pertama yang berjudul Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Nah, sebelum kita memulai pembahasan ini, kalian nih pada tahu nggak sih apa itu negara? Tenang, aku bakal kasih tahu. Negara merupakan organisasi tertinggi dalam kelompok masyarakat yang berada pada suatu wilayah dengan mempunyai kekuasaan yang berdaulat. Negara itu juga memiliki unsur-unsurnya. Terdapat dua unsur negara. Yang pertama, unsur konstitutif, dan yang kedua, unsur deklaratif. Yang pertama, unsur konstitutif, yaitu unsur negara yang merupakan mutlak, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Lalu unsur kedua yaitu unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Negara dapat dikatakan negara bila negara tersebut mendapat pengakuan dari negara lain, entah itu secara de facto maupun de jure. Pemerintah merupakan alat yang digunakan negara untuk mewujudkan cita-cita negara. Cita-cita negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terdapat 4 teori terbentuknya negara. Teori yang pertama yaitu teori ketuhanan. Yang kedua, teori perjanjian masyarakat. Yang ketiga, teori kekuasaan. Dan yang keempat, teori hukum alam. Nah, bahasan selanjutnya tentang kekuasaan negara. Kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya dan warga negaranya untuk mencapai suatu kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan di negara tersebut. Kekuasaan negara dipegang oleh rakyat atau dijalankan oleh pemerintah sebagai representatif rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang pertama, kekuasaan negara menurut John Locke. Yang pertama, terdapat kekuasaan negara legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga yaitu federatif. Tokoh kedua yaitu Montesquieu. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif, kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif. Bagian kekuasaan negara dibentuk untuk menghindari adanya kekuasaan otoriter, yaitu berkuasa sendiri atau sewenang-wenang. Pada pembagian kekuasaan negara, kekuasaan tidak dibagi secara terpisah agar tetap dapat dilakukannya koordinasi atau kerjasama antar bagian-bagiannya. Pembagian kekuasaan di Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal yang berarti pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga pemerintah tertentu, seperti kekuasaan konstitutif. Lalu setelah kekuasaan konstitutif
Juga terdapat kekuasaan eksekutif. Ada pula kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, atau kekuasaan kehakiman. Setelah kekuasaan yudikatif, masih ada pula kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Nah, setelah kekuasaan eksaminatif, ternyata masih ada lagi kekuasaan lainnya, yaitu kekuasaan moneter. Nah, keenam bagian kekuasaan tadi merupakan bagian-bagian dari pembagian kekuasaan secara horizontal. Selanjutnya, saya akan membahas pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan pemerintahannya, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan pemerintah pusat dan daerah terdiri atas 3 asas. Asas yang pertama, asas desentralisasi, yang kedua, asas dekonsentrasi, dan yang ketiga, tugas pembantuan. Pada pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai pemerintah pusat, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan-kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan keamanan, yudisi, agama, dan moneter. Setiap negara pasti memiliki pemimpin negara. Negara kita, Indonesia, dipimpin oleh seorang presiden, di mana presiden itu memiliki tugas dan kewenangan yang jumlahnya sangat banyak sekali. Oleh karena itu, presiden membutuhkan bantuan orang lain. Presiden dibantu menjalankan tugasnya oleh wakil presiden dan para menteri yang ditunjuk atau dipilih langsung oleh presiden itu sendiri. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, kita beralih kepada sistem nilai dalam Pancasila. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dengan nilai yang lain. Sedangkan sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila adalah sebagai nilai yang mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Lalu bahasan selanjutnya adalah mengenai implementasi Pancasila. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Yang pertama adalah dimensi spiritual, yaitu dimensi yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Yang kedua, terdapat dimensi kultural, yaitu
dimensi yang mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Lalu yang ketiga, dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara merupakan nilai hakiki yang harus termanifestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Berdasarkan analisis, makna nilai-nilai Pancasila diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis. Dengan demikian, penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama, nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilainya yaitu pengakuan adanya causa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Nilai yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Yang keempat, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Selanjutnya terdapat nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang pertama yaitu menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Lalu yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif. Nilai yang selanjutnya adalah nilai sila persatuan Indonesia. Nilai-nilainya yang pertama, nasionalisme. Yang kedua, cinta bangsa dan tanah air. Yang ketiga, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. Yang kelima, saling menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. Nilai sila yang keempat yaitu nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nilai-nilainya yang pertama, hakikatnya sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nilai yang kedua, permusyawaratan, yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. Baru setelah itu diadakan tindakan bersama. Lalu nilai yang ketiga, dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Yang keempat, perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Lalu nilai sila yang kelima atau nilai sila terakhir yaitu nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilainya yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, ternyata sudah sampai akhir pembahasan saya mengenai pemahaman materi bab pertama pada pembelajaran PPKN. Quotes dari saya, kesempatan hanya datang sekali, maka sekarang atau tidak sama sekali. Tetapi kesempatan pasti akan datang berulang kali pada seseorang yang mau mencoba bahkan setelah gagal berkali-kali.
Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kesalahan, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.